Halo semua. Perkenalkan, kami dari Oksigen FKUI, Komunitas Pencinta Kardiolesku FKUI. Dan di sini ada aku, Devin, di FKUI 2021. Perkenalkan, aku Ricci dari FKUI 2021 juga. Perkenalkan, aku Zaki dari FKUI 2021. Dan kita bertiga di sini akan menerima tantangan dari member kita, Dr. Bendel atau Alfred Samko Bendel, untuk mereaksi video sinetron medis Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita tonton videonya. Darah, dok. Minta bagian pengadaan darah segera mencari solusinya, karena pasien tidak bisa bertahan terlalu lama tanpa donor darah. Baik, dok. Oke, pertama kita lihat dulu ya, kita lihat satu-satu adegan yang ditampilin. Dan ini ada satu yang memikat perhatian, yaitu dari monitor. Jadi monitor ini sering ditemuin juga di rumah sakit. Kalau datang ke rumah sakit melihat di ICU itu ada monitor ini yang bertujuan untuk memonitor kondisi dari pasiennya gitu. Apa aja sih yang dilihat dari monitor ini gitu? Ada pertama dari jantung, aktivitas jantung pasien itu garis-garis naik turun yang biasanya itu ada di bagian atas ini. Kemudian bisa juga dari pernapasan pasiennya itu gimana. Nah, dari kotak yang sebelah kanan ini harusnya itu ada angka-angka, kan ada angka misalnya untuk menunjukin tekanan darah, untuk menunjukin denyut jantung, terus saturasi oksigen. Habis itu mungkin ada juga temperatur atau suhu dari pasiennya. Nah, itu semua biasanya dilakukan dipertunjukkan di monitor ini, itu bisa terdeteksi dari alat-alat yang ada di pasien. Nah, tapi di sini ada si janggal ya, karena kita nggak menemukan angka-angka itu di sini gitu. Dan di sini kita juga melihat ada yang unik, yaitu ada irama yang mungkin di sini ditunjukkan seharusnya irama jantung ya, tapi nggak jelas gitu iramanya karena dia kayak rumput mepet-mepet dan garisnya juga naik turun yang apa ya, tidak beraturan gitu lah. Seharusnya kalau teman-teman mau tahu untuk irama yang benar bisa cari aja gitu di Google kayak ya sinus rhythm atau irama jantung itu kayak gimana. Nah, ini namanya irama atpak atau irama yang disebabkan karena masalah teknis pada EKG, misalnya EKG lead pada EKG-nya itu tidak terpasang, atau misalnya pasiennya gerak atau gimana, akhirnya irama yang seharusnya bisa di-capture sama si EKG ini tuh malah jadi irama nggak jelas kayak irama ini itu. Dan di sini juga ada satu poin yang menarik. Jadi di sini tuh sering ditunjukkan kalau pasien entah meninggal atau gimana itu dia atau dalam suatu kondisi kritis pasiennya garisnya akan kayak gini, garis lurus. Nah, sebenarnya garis lurus ini garis apa sih, Jo? Mungkin bisa dibantu, Jo? Oke, jadi izin jawab ya. Jadi itu garis lurus biasa dibaca sebagai asistol. Jadi asistol itu apa sih? Asistol itu berarti tidak ada aktivitas listrik pada jantung. Jadi jantungnya ya tidak bekerja, diam gitu. Berarti pasien jantung udah tidak bisa berfungsi. Jadi di sini tadi benar ya, tadi ada artefak. Mungkin kita bisa balik dulu kali ya, Devin. Kita balik ke scene bagian baju pasien. Jadi di sini menarik sekali kalau tadi Devin sudah menyebutkan lead-nya tidak terpasang. Nah, di sini seharusnya lead-nya itu dipasang ya teman-teman, karena setelah dipasang baru ada pembacaan EKG yang benar. Jadi di sini udah ada masalah yang baru lagi kalau lead-nya tidak terpasang. Oke lah, anggap pasien tadi benar pembacaannya asistol, terus asistol tanpa ada artefak gitu. Mungkin kita boleh lanjut ke scene bagian dokternya mau defibrilasi dan semuanya, perkenalkan, saya Rochelle, mahasiswi FKUI 2021 dari Oksigen Cardiopulmonary Community FKUI. Di sini, saya juga ingin menanggapi bahwa ketika mengidentifikasi pasien tidak sadar, hal yang pertama dilakukan langsung aktifkan code blue atau kode biru, yaitu memberikan sinyal kepada tenaga kesehatan lainnya bahwa pasien sedang dalam keadaan kritis dan membutuhkan resusitasi dan juga pertolongan medis. Dan seperti dalam kasus ini, terjadi serangan jantung dan atau serangan pernapasan. ya, mungkin bisa di stop di sini. Mungkin apakah ada tanggapan, Zaki? Oke, aku izin menjawabnya. Jadi tadi kan Ricci udah bilang ya, itu kalau benar nih si pasien itu emang true asistol gitu.
sebenarnya yang harus kita lakukan itu kalau misalnya pasien transistor itu apa sih, apakah memang kita melakukan defibrilasi atau enggak. Jadi sebenarnya kalau misalnya pasien dengan asistol tersebut itu tidak tepat untuk melakukan defibrilasi karena asistol itu termasuk non-shockable rhythm. Oke, jadi seharusnya ketika pasien itu dalam keadaan asistol, yang kita lakukan seharusnya adalah RJP seperti itu. Di RJP bukan defibrilasi. Terus selain RJP kita juga masukkan obat ya, nama obatnya epinefrin. Epinefrin sebanyak 1 mg di flash dengan NSAID 49%, 20 cc dengan keadaan tangan pasien harus diangkat. Oke, berarti sebelum kita lanjut ke algoritmanya nih Zaki. Jadi benar ya teman-teman, kalau pasien dengan EKG asistol bukan berarti dia harus didefibrilasi, nggak boleh. Justru harus di RJP. Teman-teman kalau pernah nonton drama yang dokternya atau susternya push, dorong dada pasien, itu disebut dengan RJP atau resusitasi jantung datar. Jadi ada 5 hal yang menunjukkan RJP yang dilakukan itu baik. Pertama itu harus push hard, harus ditekan kencang, juga harus push fast, harus dengan irama yang cepat, kecepatan yang tepat sekitar 100 hingga 120 kali per menit, dan juga allow complete recoil. Yang ketiga, keempat yaitu minimal contraction, dan yang terakhir itu menghindari hiperventilasi. Mungkin teman-teman bisa mencari tahu di dalam lagi. Jadi, mungkin dari teknis defibrilasi itu sendiri. Jadi teman-teman, itu dokternya tadi seharusnya memasang memberi gel pada pedalnya. Tapi di sini dokternya langsung gosok-gosok, tekan tambah ada gel. Bahaya ya teman-teman, kena kulit secara langsung ke pasien gitu. Terus kita di sini bisa lihat kalau saat dokternya mau defibrilasi itu, susternya masih pegangin baju. Nah, seharusnya dokternya bilang, I'm clear, you're clear, everybody's clear, yaitu semua tangan di atas, gak boleh ada yang pegang pasien, baru di shock gitu. Jadi di sini susternya pegang baju pasien nih, nanti susternya yang kena shock, kan bahaya nih. Nanti susternya jadi asistol. Gitu deh, mungkin boleh dilanjutkan nih Devin di videonya. Saat melakukan defibrilasi, seharusnya dokter dan tenaga kesehatan yang sedang berada di lokasi harus selalu melihat monitor EKG. Ya, mungkin aku mau nambahin juga kali ya, Jo dan Zaki. Jadi tadi ada penting juga kalau misalnya kita defib itu emang benar harus menyentuh permukaan kulit dan sesuai dengan posisi yang benar ya, yaitu di daerah sekitar sternum, kemudian juga di apex jantung. Nah, kayak mungkin bisa aku back dikit. Nah, ini benar langsung, jadi harus diangkat dulu bajunya, jadi jangan sambil pakai baju, habis itu disetrum di atas bajunya. Nah, itu kadang ada beberapa yang lihat sinetron kayak gitu, itu nggak benar. Nah, sama ini bisa kalau teman-teman notice, iramanya dilihat balik lagi, tapi iramanya irama atau alias irama karena kesalahan teknis pada EKG itu, bukan evakuasi ya. Oke, aku lanjut ya. Kondisi pasien tidak memungkinkan untuk melanjutkan operasi sebelum mendapat donor darah. Kabarkan ke keluarga pasien kalau saat ini kondisi pasien dalam keadaan koma. Baik dok. Oke, mungkin dari Zaki bisa dijelasin Jak, kira-kira apa sih algoritma yang benar itu? Oh iya, sebelumnya aku masih mau nanggapin dulu ya. Itu si pasiennya harus tidak diberikan sumpuk oksigen ya, status pasiennya tuh dalam keadaan diinkubasi gitu. Itu juga salah satu kesalahan ya. Jadi, prosedur yang dilakukan pada cuplikan video ini disebut Advanced Cardiac Life Support atau ACLS. Prinsip utama dalam kegawat daruratan ini adalah waktu dan ketanggapan. Namun, di samping itu, jangan melupakan langkah-langkah yang sangat krusial, yaitu Advanced EBCD Survey menurut American Heart Association atau AHA, yaitu 1. A. Airway, memasang intubasi atau tracheal tube. Lalu 2. B. Breathing, yaitu mengecek pemasangan intubasi tadi apakah sudah tepat, kemudian berikan ventilasi dan pastikan oksigen mengalir. Lalu 3. C. Circulation, yaitu memasang IV line dan memasang lead juga untuk mengidentifikasi irama jantungnya.
Setelah itu, berikan tata laksana yang tepat sesuai dengan irama jantung yang dicek tadi dari lead EKG, apakah itu shockable atau non-shockable. Kemudian keempat, D, yaitu differential diagnosis, yaitu mencari tahu apakah diagnosis bandingnya ini yang menyebabkan pasien tadi serangan jantung untuk mengobati penyebab reversible-nya. Mungkin kalau untuk algoritma sendiri mungkin boleh ditampilkan, David. Oke. Jadi jika misalkan terjadi cardiac arrest pada pasien, apa sih yang harus dilakukan? Karena pasien tadi seharusnya dalam kondisi sudah diintubasi, jadi itu oksigennya itu kan bisa diatur ya. Terus setelah itu apa yang harus kita lakukan gitu? Kita melihat irama yang ada di monitor, kan kita punya monitor tadi. Dan pastikan lead yang dipasang, lead monitor pada pasien itu sudah terpasang dengan benar, sehingga irama yang kita lihat itu merupakan irama yang sebenarnya. Setelah itu, setelah kita melihat irama, kita lihat apakah irama itu shockable atau non-shockable gitu. Dan dalam kasus pada sinetron tersebut, katakanlah pasien tersebut merupakan asistol gitu. Jika misalnya pasien asistol, yang harus kita lakukan sebagai dokter atau tenaga kesehatan adalah kita lakukan CPR selama 2 menit. Ya, kita lakukan CPR 2 menit, lalu jangan lupa kita juga harus memberikan epinefrin sebanyak 1 mg, lalu di flush dengan NaCl 0,9% 20 cc, tangan pasien diangkat. Lalu setelah itu apa? Kita melihat lagi monitor apakah irama pasien balik gitu, irama pasien, lalu juga nadinya gitu. Jika misalkan iramanya tidak balik, masih dalam asistol, kita harus lakukan CPR lagi gitu. Lalu lakukan itu berulang-ulang. Jika pasien ternyata nadinya kembali, berarti pasien sudah dalam keadaan ROSC. Jika pasien dalam keadaan ROSC, maka kita lakukan tindak lanjut. Kalau misalnya pasien ROSC, kita cek lagi airway-nya, breathing-nya, circulation-nya gitu. Saya lupa, dalam pengecekan irama tadi bisa saja si pasien yang dari iramanya asistol itu bisa jadi irama cardiac arrest lainnya, seperti misalnya BEA ataupun iramanya seperti ventricular tachycardia, dan itu ikutin saja algoritma yang sesuai dengan irama pasien. Lalu saya lanjutkan lagi yang ROSC tadi. Jadi yang tadi kan kita setelah misalnya pasien ROSC atau return of spontaneous circulation, kita cek airway-nya gimana gitu. Jika misalkan ada yang menghalangi, kita bersihkan jalan napas yang menghalangi. Jika perlu disuction, ya disuction gitu ya. Terus kalau untuk breathing sendiri, pernapasan, kita pastikan apakah si pasiennya sudah bisa bernapas secara spontan. Terus saturasi oksigen pasien bagaimana? Jika saturasi oksigen pasien di bawah 92%, yang kita lakukan apa? Kita meningkatkan fraksi oksigen si pasien. Terus yang terakhir adalah circulation. Dan circulation kita perhatikan tensinya, ya, kita perhatikan tensinya, apakah tensinya itu di bawah 90 atau tidak. Terus juga perhatikan frekuensi denyut nadinya bagaimana, seperti itu. Mungkin sekian dari aku sih. Oke, jadi kira-kira message apa sih yang didapatkan dari reaction video ini, Devin? Oke, jadi tadi kita udah point out sebenarnya cukup banyak sih kesalahan, dan kesalahannya itu sebenarnya dimulai dari EKG-nya yang tidak terpasang dengan baik, kemudian iramanya jadi asistol, dianggap asistol, tetapi malah dikasih defibrillator atau dikejutkan, bukan di RCP. Jadi itu sebenarnya hal-hal yang sering ditemuin di sinetron-sinetron Indonesia, dan biasanya itu semua bisa diselesaikan dengan defib atau kejut listrik, tetapi kan ternyata tidak seperti itu. Harusnya kita tadi RJP dan sebagainya. Nah, ilmu-ilmu seperti ini tentunya kita berharap kedepannya juga industri perfilman di Indonesia bisa semakin baik. Nah, kalau misalnya membutuhkan konsultasi, silakan berkonsultasi juga kepada oksigen ataupun pihak yang mengerti tentang hal-hal medis seperti ini, karena akan menjadi edukasi juga untuk masyarakat berkaitan dengan tindakan gawat darurat ini. Demikian reaksi singkat dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di reaksi berikutnya.